langsung buka praktek sihir, santet, teluh, dan yang lainnya, ya. Yang ini adalah merupakan perbuatan yang memang tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Bahkan, ya, sihir ini merupakan suatu perbuatan kufur. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang Yahudi mengikuti apa yang telah dibacakan oleh Sulaiman. Ya, di mana orang-orang Yahudi ini menganggap bahwasannya sihir itu berasal dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lah yang mengajarkan sihir menurut orang-orang Yahudi. Tapi Allah Subhanahu wa taala bantah. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidaklah kafir. Nabi Sulaiman bukanlah orang yang melakukan kesyirikan atau kekufuran. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi yang kafir tersebut, yang kufur tersebut adalah syaitan. Disebabkan apa? Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Jadi sihir ini merupakan suatu bentuk kekufuran. Ya, dan bahayanya tersebut nyata. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu pernah disihir oleh orang Yahudi. Ya, tapi di sihirnya beliau ini tidak mengganggu risalah yang Allah berikan kepadanya. Ya, sihir yang ditimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau ini seolah-olah melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. Ya, hanya sekedar itu aja, sihir yang terjadi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya malaikat Jibril langsung yang meruqyah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ditemukanlah yang namanya buhul sihir. Tahu ya Bapak Ibu buhul ya? Jadi kalau sihir tersebut, salah satu pengobatannya yang paling pertama adalah temukan terlebih dahulu buhul sihirnya. Ya, dicari di mana tuh, biasanya itu nggak jauh-jauh dari belakang rumah atau tempat kamar. Ya, itu saya pernah menangani ya kasus orang terkena sihir. Ya, saya cari buhulnya itu sampai gali hampir setengah meter baru ketemu buhulnya, seperti itu. Dan kemudian ya, di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, cara untuk bisa menangani bahaya sihir yang dianjurkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengkonsumsi 7 butir korma ajwa setiap pagi. Ya, karena kata Rasulullah apa? Barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir korma ajwa setiap pagi, maka dia tidak akan terkena bahaya sihir. Ya, makanya para ulama mengatakan salah satu untuk bisa menangkal sihir, untuk bisa mengobati ya sihir tersebut adalah dengan cara mengkonsumsi 7 butir korma. Ya, yang kormanya ini adalah korma ajwa. Nah, makanya korma ajwa itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu mahal ya. Tadi berapa 1 kilo Bapak Ibu? Ya, ada yang 60, apalagi ajwanya ajwa alia ya. Iya, ada yang 70, bahkan ada yang sampai 100 real. Yang ajwa alia itu yang benar-benar ajwa dari Madinah, kualitas tinggi, yang organik tanpa ada kimia, itu bisa 100 real ya. Karena memang khasiat ya yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suatu penangkal sihir ya. Jadi korma ajwa ini merupakan korma yang mempunyai keutamaan ya. Dan korma ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, korma pohonnya itu semua bagiannya itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, dari mulai apa? Akarnya ya itu bisa digunakan untuk siwak. Ya, zaman dahulu selain siwak dari pohon arak itu ada juga dari pohon korma.
Kemudian batang dari pohon korma itu juga bisa bermanfaat untuk apa? Untuk bangun rumah, ya rumah-rumah zaman dahulu. Ya. Zaman Nabi SAW itu biasanya rumahnya itu pakai pohon apa? Pakai batang korma. Kemudian atapnya itu biasanya dipakai dengan apa? Daun-daun korma. Ya, daun korma ya itu digunakan untuk atap. Bahkan atap Masjid Nabawi dahulu ya itu dari daun-daun korma seperti itu. Dan semua jenis atau bagian-bagian dari korma, pohon korma itu bahkan buahnya ya itu mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Makanya Nabi SAW menggambarkan pohon korma ini seperti seorang mukmin. Ya kata Rasulullah SAW, Inna minas syajarati syajaratan la tasqutu waraquha wa innaha mathalul mu'min. Sesungguhnya di sana ada suatu pohon yang memang pohon itu tidak pernah berjatuhan daunnya. Ya, dan itu diumpamakan seperti seorang mukmin. Ya, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Fahaditsuni mahiyah." Kabarkan kepadaku, ya pohon apa itu? Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pohon itu adalah pohon korma, syajaratun nakhli, yaitu pohon korma. Ya. Kenapa Rasulullah SAW menggambarkan pohon korma seperti seorang mukmin? Ya, karena pohon korma memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Sebagaimana seorang mukmin, dia juga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, bahwasannya sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka ya kita bisa contoh para jamaah dari pohon korma ini dengan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dalam kehidupan kita. Ya, para jamaah, kalau kita lihat di depan kita ada gunung yang sangat besar. Ya, lihat ya, coba dilihat di depan kita ini gunung yang luar biasa, masya Allah. Ini namanya Gunung Uhud para jamaah. Ya. Yang sebesar inilah pahala orang menjalankan sholat jenazah. Ya. Nah biasanya ada sholat jenazah ya, setiap selesai sholat. Itu bukan sholat gaib, tapi itu memang benar ada jenazahnya. Ya. Dan biasanya ada pemberitahuannya, as-salatu 'alal amwati yarhamukumullah. Artinya di sana ada mayit yang banyak. Kalau amwat berarti banyak mayitnya. Maka kita kalau mendoakannya pakai apa? Allahumma ighfir lahum warhamhum. Tapi kalau mayitnya tersebut laki-laki satu, biasanya ada pemberitahuan as-salatu 'alal mayyiti yarhamukumullah gitu. Berarti ada satu mayit. Nah, kalau perempuan mayitnya, kalau laki-laki ya, itu bacaannya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, kalau perempuan itu biasanya ada pemberitahuan as-salatu 'alal maitah. Ya, ada maitati. Yarhamukumullah berarti ada jenazah perempuan yang akan disolatkan, maka kita bacaannya adalah Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Nah, itu kalau bacaan pendeknya. Nah, kalau di sini bacaannya panjang ya. Karena memang itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Imam takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca baca doanya. Doanya apa? Kalau laki-laki satu, maka mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nusulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa nakkihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin. Nah, ya, yang hafal dapat hadiah. Ya, para jamaah itu kalau di sini makanya panjang seperti itu ya. Nah,
Kalau sholat jenazah jangan sampai ditinggalkan, karena kenapa? Pahalanya ini segede gunung Uhud ini. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Man tabi al janazata hatta yusalla alaihi falahu qirat." Barang siapa yang dia ikut sholat jenazah, ya, sampai disolatkan, dia ikut mengurusi jenazah sampai disolatkan, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan pahala 1 qirat?" Kata Rasulullah, "Mithlu jabal Uhud," seperti gunung Uhud ini. Ya, jadi jangan sia-siakan pahalanya. Pahala sholat jenazah, ya, setiap selesai sholat 5 waktu, kalau bisa ada kesempatan jangan ditinggalkan karena pahalanya yang begitu besar. Ya, para jemaah, kita sampai di destinasi yang berikutnya, yaitu Gunung Uhud. Inilah tempat yang menjadi saksi sejarah perjuangan Rasulullah SAW, yang ketika beliau berjuang bersama para sahabatnya, ya, sampai beliau ini mengerahkan semua tenaga pikirannya, bahkan sampai-sampai beliau mengalami luka-luka yang luar biasa. Gigi geraham beliau terkena pedang, pipi beliau terkena tusuk pedang, ya. Bahkan 70 orang sahabat Nabi SAW wafat pada saat perang Uhud ini, gugur di dalam peperangan Uhud ini. Di antaranya siapa saja? Pertama adalah pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian yang kedua di antaranya adalah siapa? Mus'ab bin Umair, ya. Ketiga ada lagi Hanzalah, dan banyak lagi sahabat berjumlah 70 orang yang wafat pada saat perang Uhud, ya. Wakif ini mungkin apa? Nah, ya para jamaah, insya Allah kita akan jelaskan nanti tentang sejarah dalam perang Uhud ini, ya. Masih semangat ya nih? Masya Allah Bapak Ibu nih. Masih sudah mulai lemas-lemas nih, ya. Ya, jangan patah semangat kita, ya. Semoga dengan kita berkunjung ke Uhud ini bisa semangat lagi nih, biar kita tahu semangatnya Rasulullah dan para sahabat pada saat perang Uhud, ya para jemaah. Oke, kita turun terlebih dahulu mungkin, ya para jemaah. Dipastikan barang berharganya jangan ditinggalkan di dalam bis. Barakallahu fikum.